Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Mari kita amati gambar kedua hewan berikut, yaitu kelinci dan siput. Mari kita tulis perbedaannya, karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Yang pertama, kelinci adalah hewan vertebrata, sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Kelinci mempunyai kaki yang kuat, sedangkan siput memiliki cangkang dan lendir. Kelinci bergerak dengan cara meloncat, sedangkan siput dengan cara melata. Yang keempat, peredaran darah pada kelinci adalah peredaran darah tertutup, sedangkan pada siput sistem peredaran darahnya adalah terbuka. Kelinci bereproduksi dengan cara beranak atau vivipar, sedangkan siput bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain, biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Mari kita amati organ gerak siput berikut ini. Nama organ gerak siput adalah kaki perut atau otot perut dengan bentuk yang pipi dan lebar. Sedangkan fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Di sekitar kalian pasti banyak sekali hewan avertebrata. Mari kita amati hewan-hewan berikut. Yang pertama belalang. Belalang nama organ geraknya adalah kaki depan, kaki belakang, dan sayap. Fungsi kaki adalah untuk melompat, sedangkan fungsi sayap untuk terbang. Cacing, nama organ geraknya adalah otot perut. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Sedangkan ubur-ubur, organ geraknya adalah tentakel. Tentakel berfungsi pergerakan naik turun di dalam air dan untuk menangkap mangsa. Ayo membaca. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaannya tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka.
Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meskipun terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup dengan nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Setelah membaca bacaan tersebut, tugas kalian adalah temukan ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Atau tugas ini bisa kalian temukan pada halaman 46 buku paket. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Setelah mengetahui corak-corak gambar, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak dari gambar di atas. Ini merupakan tugas yang kedua yang bisa kalian temukan pada halaman 49. Setelah mengerjakan, silakan foto dan kirimkan hasil pekerjaan kalian ke nomor WA wali kelas melalui jalur pribadi atau Japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.